Dokter Jenius. Penyelamatan Dewa Wikia. Dia pun segera mendekati pintu kamar dan mengeluarkan kekuatan manik-manik jiwa. Terlihat cahaya warna-warni keluar dari telapak tangan si Yue. Perlahan cahaya itu semakin besar. Dan tak lama cahaya memancar ke arah kunci pintu. Setelah beberapa menit kemudian, terdengar suara klik, klik, 2 kali. Merasa pintu sudah bisa dibuka, si Yue menarik kembali kekuatannya. Cahaya itu pun perlahan memudar dan akhirnya hilang. Si Yue segera mencoba membuka pintu secara perlahan. Dan ternyata bisa. Yes. Ternyata aku bisa membukanya. Ucap si Yue tanpa sadar. Dia segera melangkah masuk ke dalam ruang kamar Raja Iblis dengan cepat. Dan dia segera menutup kembali pintu rapat. Setelah itu baru dia melihat sekelilingnya. Ya ampun. Ternyata iblis juga bisa mempunyai rumah dan ruangan yang sangat indah ya. Ucap si Yue pelan. Ah, tentu saja. Di zaman modern banyak juga orang yang mencari kekayaan meminta bantuan iblis. Ucap si Yue dalam hati. Melihat sang putri tersenyum, Feng Kui berkata. Kenapa tersenyum putri? Ucapnya. Ah tidak. Aku cuma kagum saja. Ternyata iblis juga memiliki rumah dan kamar yang mewah walau terkesan menakutkan. Ah ya sudah, ayo kita cari Lion Bay dulu. Kita harus cepat sampai di sana sebelum Raja Iblis datang. Lion Bay, di mana kau? Seru si Yue bertelepati. Hamba di sini putri. Ucap Liong Bei. Terlihat ular putih itu melata dengan cepat mendekati mereka. Di mana tempatnya? Ucap si Yue tak sabar. Ikuti hamba putri. Ucap Liong Bei. Si Yue pun segera mengikuti Liong Bei yang sudah berjalan lebih dahulu. Mereka menuju ke pojokan ruangan yang terlihat agak tertutup. Dan ternyata di sana ada almari yang berdiri dengan kokoh. Kenapa kau mengajakku ke sebuah almari Liong? Tanya si Yue. Karena ini pintu menuju penjara itu putri. Ucap Liong Bei. Jadi ini pintu penjara? Tanya si Yue dengan wajah kaget. Di dalam almari itu ada pintu yang menuju ke sana yang mulia. Ucap Liong Bei. Ya sudah, ayo kita segera menolong dia. Aku takut Raja Iblis keburu datang. Sebab kita tidak tahu kapan dia datang. Sedangkan kita sudah lama berada di dalam kerajaan iblis ini. Ucap si Yue. Mereka pun segera mendekati almari besar itu. Tak lama Liong berubah menjadi manusia. Dia membuka pintu almari. Ternyata di dalam almari itu sebagian terlihat kosong. Liong menekan sebuah tonjolan yang terlihat samar. Seketika bagian dalam almari terbuka. Si Yue yang tadinya heran dengan sikap Liong yang menekan tepian dinding almari. Kini mulutnya menganga kaget. Ada pintu. Seru si Yue dan hewan kontraknya bersamaan. Iya. Di dalam sana pria itu dipenjara. Jawan Liong Bei. Dia Dewa Wikia Liong. Ucap si Yue meralat. Iya maaf. Ayo kita masuk. Ucap Liong Bei. Mereka pun segera masuk melalui dinding almari yang terbuka. Pertama-tama si Yue tidak bisa melihat apapun. Tapi lama-kelamaan terlihat samar seorang pria sedang duduk lotus di pojok ruangan. Si Yue mengeluarkan api Zuzaku di tangannya. Api itu terlihat kecil seperti api biasa. Seketika ruangan menjadi terang. Terlihat pria itu masih diam sambil menutup mata. Si Yue terkejut melihat wajah itu mirip sekali dengan sang kekasih. Tapi dia tahu kalau pria di depannya bukan kekasihnya melainkan Dewa Wikia.
Si Yue melihat kedua tangan dan kaki sang dewa terbelenggu oleh sebuah rantai yang berujung di tembok. Dan rantai itu mengingatkan si Yue pada rantai yang membelenggu raja saat diketemukan si Yue di dasar hutan roh. Yesa, bukankah rantai ini mirip dengan rantai yang mengikat Yang Mulia Chu Tianji? Tanya si Yue pada Yesa yang sejak tadi bengong melihat wajah pria yang ada di depannya. Hingga dia tak mendengar pertanyaan si Yue. Yesa. Suara si Yue yang agak tinggi menyadarkan Yesa. Maaf Yang Mulia. Anda tadi tanya apa? Tanya Yesa gagap. Cek, kau ini. Aku bertanya bukankah rantai yang mengikat pria di depan kita seperti rantai yang membelenggu Raja Chu Tianji? Tanya si Yue. Benar Yang Mulia. Rantai itu sama persis dengan rantai yang membelenggu Raja Chu Tianji. Tapi siapa dia ratu? Mengapa wajahnya persis dengan wajah Raja Chu Tianji? Tanya Yesa dengan wajah heran. Karena dia separuh jiwa Raja Chu Tianji. Bukan. Rajamu adalah separuh jiwa dari dia. Dia adalah dewa perang Wikia. Ucap si Yue menerangkan. Yesa kaget bukan main mendengar ucapan dari si Yue. Memang raja dan hewan kontraknya tidak tahu akan berita Dewa Wikia. Beda dengan hewan kontrak si Yue. Mereka juga sudah mendengar ceritanya. Akan kujelaskan nanti tapi sekarang kita harus segera pergi membawa dia. Kata si Yue lagi. Mendengar sedikit keributan di tempat yang biasanya sunyi itu. Dewa Wikia heran. Dia segera membuka matanya. Terlihat wajah sangat cantik di depannya. Melihat wajah cantik itu, tiba-tiba dia merasakan getaran aneh di dalam hatinya. Ada apa ini? Kenapa hatiku yang tidak pernah bergetar melihat kecantikan berpuluh dewi? Kenapa melihat gadis ini hatiku berdebar? Dia ini siapa? Manusia atau iblis? Tapi jika manusia, kenapa ada di istana Raja Iblis? Siapa kau? Ucap Dewa Wikia dingin. Hamba si Yue. Nanti akan hamba jelaskan. Sekarang lebih baik kita cepat pergi dari sini. Ucap si Yue dengan cepat. Aku tidak mengenalmu. Untuk apa aku ikut? Jangan kau kira karena kecantikanmu, kau bisa merayuku. Ucapnya sinis. Mendengar perkataan kasar Dewa Wikia, si Yue tertegun sejenak. Sedangkan orang makhluk kontraknya merasa marah. Merasakan keunarahan mereka, si Yue berkata oasa mereka. Jangan emosi. Ucap si Yue melalui telepati. Maaf Dewa Wikia. Hamba mendapat tugas untuk menyelamatkan Anda. Jadi jangan berpikiran kalau hamba ingin merayu Anda. Ucap si Yue dingin. Haiya. Aku tahu niat semua wanita padaku. Jangankan kau yang hanya seorang wanita dari bangsa iblis atau manusia. Di alam nirwana sudah banyak dewi yang aku temui yang bersikap sok manis seperti dirimu. Jadi soal wanita penipu sepertimu aku sudah tahu. Lebih baik kau pergi saja. Ucapnya menyakitkan. Ais. Kalau bukan tugas dari dewa sudah aku tinggal dewa seperti ini. Ucap si Yue dalam hati. Semua terserah Anda. Tapi sebelum saya pergi, apakah Anda tidak mengenal cincin ini? Tanya si Yue sambil menunjukkan cincin yang didapat dari guru Shaojin. Melihat cincin di jari tangan si Yue, Dewa Wikia kaget. Sebab dia mengenal cincin itu. Cincin milik dewa kekuatan sahabatnya. Ada hubungan apa kau dengan dewa kekuatan? Ucapnya dingin. Dia guru hamba. Jawab si Yue datar. Apa? Kau murid dewa kekuatan? Tidak, kau pasti bohong.
Ucapnya marah. Terserah Anda. Sekarang bisa Anda bayangkan, apakah hamba bisa merebut cincin ini dari tangan beliau? Kalau bukan dia sendiri yang memberikan cincin itu padaku. Anda percaya atau tidak itu terserah Anda. Kalau Anda tidak percaya, hamba akan pergi. Tapi jika Anda percaya, lebih baik kita cepat keluar dari sini. Karena Raja Iblis sewaktu-waktu akan segera datang. Ucap si Yue. Terlihat Dewa Wikia terdiam menatap si Yue yang terlihat cuek. Tak lama dia berkata, "Tidak ada yang bisa membuka ikatan tangan dan kakiku selain Raja Iblis." Ucap Dewa Wikia. "Maaf Yang Mulia Dewa Wikia. Tolong ulurkan tangan Anda agar hamba bisa membuka belenggu di tangan Anda." Ucap si Yue. "Percuma kau tidak akan bisa memutus rantai ini." Ucap Dewa Wikia. "Tolong percaya pada hamba. Kita sedang dikejar waktu." Ucap si Yue sambil mengulurkan tangannya. Akhirnya mau tak mau Dewa Wikia mengulurkan tangannya juga. Si Yue segera memusatkan kekuatan pada api Zuzaku miliknya. Rakama api yang tadinya kecil, kini menjadi agak besar. Dan warnanya berubah menjadi kuning keemasan yang bercampur biru dan sedikit merah. Tak lama si Yue mengarahkan api ke gelang rantai yang membelenggu Dewa Wikia. Saat Dewa Wikia melihat api yang ada di tangan si Yue, dia kaget bukan main. "Api Zuzaku," ucapnya dengan wajah kaget. Ternyata Yang Mulia mengenal api ini. "Maaf. Tahan sedikit Yang Mulia. Sebab hamba akan membakar rantai ini." Ucap si Yue cuek. "Siapa kau sebenarnya?" Ucap Dewa Wikia. "Bukankah hamba sudah mengatakannya tadi?" "Maaf. Tolong biarkan hamba konsentrasi dulu. Anda bisa menanyakan apapun nanti setelah kita berada di luar alam iblis ini. Sekarang biarkan hamba membuka belenggu ini dulu." Jawab si Yue. Dewa Wikia terdiam mendengar ucapan si Yue yang terdengar sedikit ketus. Dia melihat apa yang dilajukan si Yue sambil menatap wajah si Yue yang rupawan. Gadis ini teramat cantik, tidak mungkin dia manusia maupun iblis. Ucap Dewa Wikia dalam hati. Sedangkan si Yue tetap menggunakan api nirwana atau api Zuzaku untuk memutus gelang rantai itu. Sebenarnya si Yue mendengar ucapan hati Dewa Wikia. Tapi dia berusaha konsentrasi. Tak membutuhkan waktu lama. Akhirnya Dewa Wikia bisa dibebaskan dari belenggu rantai yang dipasang Raja Iblis. Melihat itu, Dewa Wikia semakin penasaran pada si Yue. "Tahan semua pertanyaan Anda. Kita harus segera keluar dari sini sebelum Raja Iblis datang." Ucap si Yue. Dewa Wikia terlihat agak kesal saat si Yue memerintah dia. Sebab tidak ada seorang pun yang berani berkata seperti si Yue. "Maaf. Bukannya hamba memerintah Yang Mulia. Tapi keadaan yang membuat hamba berucap seperti itu." "Maaf, apakah Yang Mulia bisa berjalan?" tanya si Yue. "Kau tahu aku baru terlepas dari belenggu yang mengikatku bertahun-tahun. Dan kau masih bertanya seperti itu?" Ucapnya dengan nada kesal. "Cek. Aku pikir Dewa Wikia yang sombong bisa memiliki kekuatan walaupun lama terbelenggu." Ucap si Yue dengan wajah tenang. Kalau kau mau membantu jangan setengah-setengah. Aku akan mengganti semua pertolonganmu ini. Tapi jangan berharap kalau aku akan jatuh cinta padamu." Ucapnya sinis. "Hahaha. Jangan khawatir Yang Mulia. Hamba sudah memiliki kekasih yang lebih baik dari Anda dan hamba tidak mau menggantikan dia dengan Anda." Ucap si Yue dengan wajah sinis.
Andai kau tahu siapa yang aku cintai. Ucap si Yue dalam hati. Bagus kalau begitu. Ya sudah, ayo kita pergi. Tapi aku masih tidak bisa berdiri. Ucapnya dingin. Cek. Jika saja kau bukan dewa sahabat guru dan separuh jiwa Tian, sudah kutinggal kau. Ucap si Yue kesal dalam hati. Kalau begitu yang mulia ikut hewan kontrak hamba. Kata si Yue. Kemana? Ucapnya dengan wajah heran. Nanti Anda tahu sendiri. Xiao Tu. Panggil si Yue para Xiao Tu yang sudah sejak tadi berada di sana. Dan kau Tiger. Bantu Xiao Tu membawa yang mulia Dewa Wikia ke pondok milik kakek Si. Ucap si Yue. Baik Yuer. Jawab Xiao Tu dan Tiger bersamaan. Tunggu. Kalian mau membawa aku kemana? Ucapnya heran. Tenang saja yang mulia. Anda akan aman di sana. Xiao Tu. Tiger. Temani dia sementara ini. Rawat dia dengan baik. Kata si Yue. Baik Yuer. Mereka serempak. Mereka segera membawa Dewa Wikia masuk ke dalam ruang teratai. Ketika mereka telah pergi, si Yue dan Feng Kui yang berada di pundaknya, serta Liong Bei yang kini berada di pergelangan tangan kirinya kembali, segera berjalan cepat keluar dari ruang penjara Raja Iblis. Si Yue membuat keadaan seperti semula. Setelah keluar dari penjara Dewa Wikia melalui almari itu lagi, si Yue perlahan keluar dari kamar itu. Dia tidak berani memegang barang yang ada di dalam kamar Raja Iblis. Saat keluar dari pintu kamar Raja Iblis, mereka melihat dulu keadaan di luar kamar. Setelah merasa aman, si Yue segera keluar dari kamar itu. Untuk mengelabui Raja Iblis, si Yue mengunci kembali pintu kamarnya menggunakan kekuatan manik jiwa. Ketika mereka sampai di luar istana Raja Iblis, ternyata di luar istana Raja Iblis terjadi kegaduhan. Ternyata kematian satu pasukan di depan penjara dan larinya semua tahanan membuat murka adik Raja Iblis. Dia menyuruh semua prajurit menggeledah seluruh kerajaan di dalam istana maupun luar istana. Para tahanan ternyata banyak yang belum sempat bersembunyi atau keluar dari kerajaan iblis. Mereka banyak yang tertangkap kembali. Sedangkan si Yue sendiri kini sedang berada di atas pohon yang berada di gerbang istana. Dia melihat semua prajurit yang sibuk mencarinya. Akhirnya dia memilih untuk segera keluar. Karena dia telah terlalu lama memakai kekuatan Feng Kui. Dia segera berlari ke arah tempat mereka pertama kali masuk ke dalam alam iblis. Yaitu di sebuah padang yang luas di liar kota bawah pohon besar di pinggiran padang itu. Saat mereka hampir sampai, tiba-tiba Zuzaku keluar dan menahan langkah si Yue. Berhenti Yuer. Ucapnya cepat. Ada apa Kak? Tanya si Yue yang langsung menahan langkahnya. Kita menjauh dulu. Kata Zuzaku lagi. Walaupun penuh tanda tanya, si Yue menuruti perintah Zuzaku. Setelah agak jauh dari pintu gerbang menuju alam nyata, si Yue kembali bertanya. Ada apa Kak? Tanya si Yue mengulang pertanyaannya. Kau lihat di sana sebentar lagi. Ucap Zuzaku sambil menunjuk arah tempat pintu portal menuju alam nyata berada. Dan kau Feng Kui, istirahatlah. Biar aku yang menjaga si Yue. Ucap Zuzaku. Kau juga bisa menghilang. Ucap Feng Kui dengan wajah kaget. Bukan saja Feng Kui yang kaget tapi si Yue juga. Kau juga bisa melakukan itu Kak? Tanya si Yue dengan wajah kaget. Kalian meremehkan dirimu. Ucap Zuzaku kesal. Ih kau ini.
Kenapa tidak bilang sehak awal? Ucap si Yue dengan wajah kesal. Bagaimana tidak kesal? Mereka bingung bagaimana masuk ke dalam istana tanpa diketahui hingga Feng Kui berusaha bekerja keras. Dan sekarang mereka tahu. Ternyata Zuzaku bisa membawa mereka menghilang juga. Tanpa sadar si Yue mencubit tangan Zuzaku yang ada di depannya dengan kesal. Au! Sakit Yue. Ucap Zuzaku yang tidak pernah dicubit itu. Rasain. Ucap si Yue datar. Melihat wajah manusia kontraknya yang cemberut tapi malah membuat wajah itu lebih cantik dan indah membuat wajah dingin Zuzaku tersenyum. Kenapa kau marah padaku Yue? Bukankah kau yang tidak bertanya padaku? Ucap pria dingin itu lembut. Melihat sikap Zuzaku yang lembut pada si Yue, Feng Kui ikut tersenyum. Siapapun tak akan bisa menolak persona kasih sayang pada Yue. Wanita yang baik hati ini memang pantas menjadi master kami. Batin Feng Kui. Cek kau memang menyebalkan. Dan Kak Feng Kui, kau memujiku. Ucap si Yue. Tentu saja Feng Kui kaget. Hei, kau tahu aku memujimu. Ucap Feng Kui kaget. Dengan melihat tatapanmu padaku, semua orang pasti tahu kalau kau sedang memujiku. Kata si Yue berbohong. Kalau aku katakan pada mereka kalau aku bisa mendengar ucapan hati nurani mereka, pasti mereka akan hati-hati padaku. Dan aku tidak bisa lagi mendengar kejujuran mereka. Batin si Yue tertawa dalam hati. Ses. Kalian diamlah. Mereka sudah datang. Kata Zuzaku mengingatkan. Seketika keduanya tutup mulut. Dan benar saja. Di dekat pohon itu terlihat pintu transparan membuka dan beberapa kuda masuk ke dalam alam iblis melalui pintu itu. Dan penunggang kuda yang paling depan adalah Raja Iblis bersama pengawalnya. Dari mana mereka? Mengapa membawa banyak prajurit? Kata si Yue. Entahlah. Tapi ini keuntungan buat kita. Kita bisa masuk ke dalam pintu keluar tanpa disadari mereka. Tapi kata kakak kita harus menghindari Raja Kegelapan. Kata si Yue. Benar. Tapi lihat saja. Raja sudah memacu kudanya cepat meninggalkan para prajuritnya. Kata Zuzaku. Benar kata Zuzaku. Terlihat Raja Iblis memacu kudanya cepat dan dia telah pergi jauh dari prajurit yang terakhir. Ayo cepat sebelum mereka menutup pintunya. Ucap Zuzaku yang berada di pundak si Yue. Bentuk Zuzaku hampir mirip dengan Feng Kui. Hanya lebih besar dari Feng Kui sedikit. Dan warna bulunya lebih banyak warna kuning emas dan merah. Sedikit warna hijau dan biru. Sedangkan Feng Kui memiliki bulu kuning emas dan merah. Mendengar ucapan Zuzaku, si Yue segera bersiap. Dengan cepat si Yue terbang menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Dan dengan cepat dia keluar melalui pintu transparan yang kini sedang terbuka. Dan di depan pintu transparan itu masih ada dua kuda lagi yang belum masuk. Mereka yang masih berada di depan pintu maupun yang sedang berjalan masuk merasakan hembusan angin sedikit kencang dan harum tubuh si Yue. Namun mereka tidak melihat apapun di tempat itu. Melihat kemampuan si Yue sekarang Feng Kui dan Zuzaku tersenyum gembira. Mereka tak menyangka kalau master mereka semakin kuat. Sedangkan si Yue sendiri setelah keluar dari dunia iblis segera berlari menjauh dari tempat itu. Dia takut Raja Iblis akan menyadari kehilangan tawanan yang paling berharga baginya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, si Yue lari bagai terbang. Dia melompat dari pohon satu ke pohon yang lain dengan cepat.
Jika ada yang melihat gerakannya, mereka akan mengira melihat gadis cantik sedang terbang di udara. Hanya beberapa menit saja, Si Yue telah berada di pinggiran hutan Halimun. Sesampainya di sana, dengan kekuatannya Si Yue melontarkan benda pemberian sang guru ke udara. Dan tak lama terlihat letupan kecil tak bersuara di udara. Cahaya perak berpencar dari benda yang Si Yue lontarkan. Tak butuh waktu lama, terlihat di udara melayang seseorang bagai seorang dewa. Dan memang benar. Kini di depan Si Yue berdiri dengan gagah dewa kekuatan Saora atau guru Si Yue yang bernama Shao Jin. Pria itu berpakaian kebesaran seorang dewa. "Kau sudah menyelesaikan tugasmu, Yuer," kata Shao Jin dengan lembut. "Sudah, guru," jawab Si Yue. "Lalu di mana mereka?" tanya Dewa Saora. "Ada di ruang teratai. Kami tidak bisa membawa dia keluar dari istana tanpa memasukkan Dewa Wikia ke dalam ruang teratai," jawab Si Yue. "Tak salah Dewa Agung memilihmu menjadi pendamping Dewa Wikia," ucap Dewa Saora. "Guru, boleh aku meminta sesuatu pada guru?" tanya Si Yue. "Apa itu, Yuer?" kata guru Shao Jin. "Jangan Anda beritahu hubungan raja denganku," kata Si Yue. "Loh, kenapa?" tanya guru Shao Jin. Si Yue tidak ingin cinta Dewa Wikia karena warisan dari hati Raja Chu Tianji. "Jika memang dia mencintaiku dan merupakan takdir kami pasti akan kembali bersama. Tapi jika tidak, itu bertanda kalau dia bukan jodoh Si Yue. Walaupun itu takdir dari dewa. Jadi jika dia melupakan Si Yue, tolong guru jangan mengatakan hubungan raja denganku." Guru hanya bisa mengatakan masalah hubungan raja dengan keluarga kerajaan, ucap Si Yue. "Baik kalau itu maumu," ucap Dewa Kekuatan. "Ayo ikut ke tempatku. Kalau kita berada di sini, berbahaya untuk keselamatan mereka. Karena aku yakin kalau Raja Iblis akan mencari keberadaan Dewa Perang. Dan saat penyatuan, kekuatan Dewa Perang masih lemah. Karena itu kita masih harus melindunginya," ucap Dewa Kekuatan. "Baik guru. Si Yue akan ikut guru," jawab Si Yue. Dewa Kekuatan segera membawa Si Yue pergi menjauh dari hutan Halimun. Sedangkan di dalam kerajaan iblis, terlihat Raja Iblis sangat marah ketika mendapat laporan kalau banyak tawanan yang kabur dari penjara. Salah satunya adalah sepasang suami istri Raja Darga. "Dasar kalian ini, apa saja yang kau lakukan di istana?" ucapnya marah pada sang adik. Raja Kegelauan atau Braja Iblis memiliki 2 adik laki-laki dan 1 perempuan. Hanya saja mereka ketiganya memiliki darah manusia. Itu yang membedakan dia dengan ketiga adiknya. Namun ketiganya sama-sama jahat dan licik. "Lalu di mana Luang dan pangeran kedua?" kata Raja Iblis. "Luang dan pangeran kedua telah mati." Jasad Luang diketemukan di depan penjara dengan kepala putus. Sedangkan pangeran kedua mungkin salah satu dari mereka yang hangus terbajar. Ada 5 orang yang hangus terbakar. Dan salah satunya ada benda ini di tubuhnya, kata sang adik. Dia memperlihatkan giok putih tanda kerajaan Darga. Untunglah saat Si Yue selesai menyuruh Xiao Tu dan Tiger membawa pangeran kedua ke ruang teratai, Si Yue sempat melemparkan benda itu di salah satu mayat yang terbakar karena kemarahan Feng Kui. "Dasar mereka saja yang bodoh. Sudah aku bilang kalau ada sesuatu, mereka harus meminta bantuanmu," ucap Raja marah. "Tapi mereka tidak melakukannya, Kak,"
Aku tahu semua ini setelah pergantian penjaga. Ucap sang adik. Bodoh. Selidiki dan cari mereka. Tanyakan pada tahanan yang sudah tertangkap. Siapa mereka? Pasti mereka tahu. Ucap Raja Iblis dengan marah. Baik Kak. Jawab sang adik. Ya sudah, aku akan ke kamar dulu. Dan bersihkan mayat-mayat itu. Ucap Raja sambil beranjak pergi. Mereka banyak yang mati di ruangan itu. Karena kemarahan sang raja tadi. Raja segera melangkah pergi menuju kamarnya. Maaf, udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote, dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menolong Kaisar dan Ratu. Episode berikutnya. Penyatuan Raja dan Dewa. Dokter Jenius. Penyatuan Raja dan Dewa. Baik Kak. Jawab sang adik. Ya sudah, aku akan ke kamar dulu. Dan bersihkan mayat-mayat itu. Ucap Raja sambil beranjak pergi. Mereka yang mati di ruangan itu karena korban dari kemarahan sang raja tadi. Siapapun tak akan bisa lolos dari kematian jika berada di dekat Raja Iblis. Raja segera melangkah pergi menuju kamarnya. Tanpa curiga dia membuka pintu kamarnya dengan kunci yang selalu dia bawa. Dengan perasaan masih marah karena banyak tahanan yang lari. Dia segera berseru pada pelayan agar menyiapkan air hangat untuk dia mandi. Dia masih belum menyadari kalau tahanan yang paling penting yang merupakan keselamatan hidup baginya, Qibi, telah hilang dari jerajaan iblis ini. Sedangkan di tempat lain, Xiyue dan Dewa Kekuatan telah sampai di sebuah gunung tempat Guru Shaojin beristirahat. Mereka berhenti di sebuah goa di pinggiran tebing. Guru, apakah ini tempat Guru? Tanya Xiyue sambil melihat sekelilingnya. Benar Xiyue. Di sini kita bisa menyatukan mereka berdua. Apakah mereka sudah saling bertemu? Tanya Guru Shaojin lagi. Belum Guru. Xiyue masih belum mempertemukan mereka. Jawab Xiyue. Baiklah, kalau begitu kita keluarkan mereka dari ruang terataimu. Kata Guru Shaojin lagi. Baik Guru. Jawab Xiyue. Setelah pamit pada Guru Shaojin, Xiyue segera masuk ke dalam ruang teratai untuk menjemput Raja. Sedangkan Dewa Wikia sendiri, Xiao Tu dan Tiger yang akan membawa dia keluar untuk bertemu dengan Guru Shaojin. Xiyue masuk ke dalam istana miliknya. Sesampainya di dalam ruang pengobatan, Xiyue melihat kalau Raja sedang duduk di dekat ranjang yang di atasnya tertidur sang ibu. Perlahan Xiyue mendekati Raja. Mendengar langkah mendekat, langkah yang sudah dia hafal, dia menengok ke arah seseorang yang datang. Dan dia sangat bahagia melihat orang yang selalu dia rindukan itu yang datang. Dia segera bangun. Sayang, kau sudah datang. Apakah kita masih di alam iblis? Tanya Raja dengan lembut sambil memeluk tubuh semamapi itu. Tidak. Kita tidak lagi di alam iblis. Kita berada di tempat Guru Shaojin. Jawab Xiyue. Jadi kita sudah keluar dari tempat Raja Iblis? Tanya dia dengan lembut. Dia memeluk Xiyue dengan sayang. Merasakan dekapan hangat sang kekasih, Xiyue merasakan sesak di dada. Tak terasa air matanya mengalir. Namun dengan cepat dia mengusap air mata yang telah jatuh di pipinya. Setelah puas memeluk tubuh cantik itu, Raja menjauhkan sedikit wajah Xiyue. Wajah tampan itu menatap Xiyue penuh cinta. Perlahan bibir seksi itu lembut bibir merah Xiyue.
Mereka larut dalam ciuman lembut mereka. Ciuman penuh cinta. Hingga si Yue kehabisan nafas. Raja baru melepas ciumannya. "Hani, kau ingin membunuhku?" ucap si Yue dengan kesal. Dan raja hanya tertawa. "Kenapa kau selalu bodoh dalam berciuman? Karena itu kita harus sering-sering berciuman agar kau lebih pandai lagi," goda raja. "Cek, dasar yang mulia saja yang ingin mencium si Yue," ucap si Yue semakin kesal. "Hehehe, ternyata kau tahu niatku," ucap raja terkekeh. "Dasar mesum," ucap si Yue. "Tidak apa-apa mesum dengan kekasih sendiri," jawab raja sambil kembali terkekeh. "Ya sudah, gimana kabar yang mulia ratu dan raja?" tanya si Yue. "Mereka baik. Baik saja baby," ucap raja dengan lembut. Mendengar panggilan baby beberapa kali dari sang kekasih, dia tersenyum. Ternyata lidah sang raja sudah mulai fasih mengucapkan kata baby. "Kenapa kau tersenyum?" tanya raja saat melihat si Yue tersenyum. "Tidak. Aku hanya bahagia sekali saat yang mulia memanggilku baby," ucap si Yue. Dan itu membuat raja mencium lembut pipi si Yue. "Aku akan selalu memanggilmu dengan panggilan itu baby," kata raja. Si Yue hanya membalas dengan tersenyum lembut. Dia berjalan ke arah pembaringan yang terdapat Ratu Darga sedang tidur. "Lalu di mana Kaisar?" tanta si Yue. "Dia sedang berendam," jawab raja. "Hani, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Bisakah kau ikut aku menemui guru?" kata si Yue sambil tersenyum. Walau dalam hati, entah perasaan apa lagi. Ada kesedihan yang perih yang dia rasakan di dalam hatinya. "Guru? Maksudmu Guru Shaojin?" tanya raja. "Iya. Beliau ingin bertemu dengan dirimu. Ada sesuatu yang akan dia katakan padamu," ucap si Yue. "Baik. Kita ke sana sekarang," kata raja. "Ayo. Tapi sebentar dulu. Aku akan memberitahu mereka agar menjaga ayah dan bunda," jawab si Yue. "Baik," jawab raja tenang. Mereka segera keluar dari ruang perawatan. Si Yue menemui Tongsa dan Xiao Hua. Dia menitipkan kedua orang tua raja. "Tongsa, tolong jaga mereka untuk sementara. Aku akan cepat kembali," ucap si Yue. "Pergilah. Di sini masih ada kami yang akan menjaga kedua orang tua itu," jawab Tongsa. Akhirnya si Yue keluar dari ruang teratai. Ketika sampai di ruang goa kembali, si Yue melihat guru sedang bersama Xiao Tu Tiger dan Dewa Wikia. Saat mereka bertemu, terlihat keterkejutan di mata mereka berdua. "Maksudnya apa ini? Dan siapa pria itu?" tanya raja. Namun sebelum si Yue menjawab, tiba-tiba raja berseru kepalanya pusing. Dan dia segera memeluk si Yue. Begitu juga dengan Dewa Wikia. Dia memegang kelalanya yang terasa sakit. Dia, ucap Dewa Wikia terbata-bata. "Benar. Dia adalah separuh jiwamu yang bereinkarnasi menjadi putra Raja Darga," jawab Guru Shaojin. "Dan saat inilah waktu kalian untuk bersatu. Karena tugas berat untuk membunuh Raja Elblis ada di tangan kalian berdua," ucap Guru Shaojin. Terlihat Raja Cutianji masih memeluk si Yue dengan erat. "Hei kau perempuan licik. Kau sengaja mendekati pria tolol itu karena kau tahu kalau pria tolol itu adalah reinkarnasiku. Dan kau sengaja mendekati dia agar bisa memilikiku setelah kami bersatu," ucapnya dengan sinis. "Dasar dewa geblek. Kau pikir karena kau seorang dewa, semua orang akan memuji ketampananmu?
dan ingin menjadi istrimu. Maaf. Yang aku cintai bukan seorang dewa, tapi seorang raja yang bernama Chu Tianji. Ucap si Yue kesal. Dan aku tidak ingin bersatu denganmu. Ucap raja sambil memeluk erat si Yue. Itu tidak mungkin yang mulia. Kalian adalah satu jiwa. Dan sekarang waktunya kalian bersatu. Ucap Shao Jin. Tidak jika aku harus berpisah dengan si Yue. Ucap raja tegas. Raja ini demi kelangsungan hidup manusia. Aku melihat Raja Iblis mulai menghimpun kekuatan untuk menyerang Nirwana. Dan hanya Dewa Perang yang bisa melawan Raja Iblis. Kata Shao Jin menjekaskan. Yang mulia, Anda harus mau bersatu dengan Dewa Wikia. Karena keadaan dunia hanya tetap berjalan semestinya jika Anda bersatu dengan Dewa Wikia. Ucap si Yue. Tapi aku tidak ingin berpisah denganmu. Tidak baby. Aku tidak mau. Ucap raja semakin memeluk erat si Yue. Hani. Dengarkan si Yue. Jika kita memang berjodoh sesulit apapun pasti kita akan diketemukan kembali oleh dewa. Tapi kalau tidak, anggaplah itu bukan jodoh kita. Kau tahu, jika bukan karena kepentingan dunia, aku pun tak ingin berpisah denganmu. Kau mengerti? Ucap si Yue sambil merengkuh wajah Raja Chu Tianji di dalam kedua tangannya dan menatap wajahnya lekat. Bukan hanya kau yang berkorban. Aku pun juga berkorban sayang. Dan ingat ucapanku ini. Si Yue menarik wajah Raja Chu Tianji dan berisik. Aku akan selalu menunggumu kembali. Ucap si Yue pelan di telinga raja. Mendengar ucapan si Yue, terlihat raja kembali memeluk erat si Yue. Tak lama dia berkata, baiklah aku akan melakukannya. Lalu raja mencium lembut kening si Yue, pipinya, hidung dan terakhir di bibir merah si Yue. Setelah itu dia melangkah ke arah kedua orang di depannya. Apa yang harus aku lakukan? Kata raja dengan wajah dingin. Kita masuk ke dalam gua lebih dulu. Ucap guru Shao Jin. Hei. Tapi dengarkan kau wanita yang telah menggoda setengah jiwaku. Jika nanti ada apa-apa dengan kekasih cengengmu itu, kau jangan berharap aku akan menggantikan dia di dalam hidupmu. Ucap Dewa Wukia dengan nada songong. Tak akan pernah. Dan aku berharap, kita tidak akan pernah bertemu kembali. Jawab si Yue. Baguskah? Kalau begitu ayo kita pergi. Ucap Dewa Wikia. Setelah agak masuk ke dalam ruang goa, mereka tiba di ruangan yang terlihat cukup lebar. Dan di sana ada lempeng batu giok yang cukup untuk satu orang tidur di atasnya. Guru Shao Jin berdiri di sebelah Dewa Wikia. Yue, keluarkan batu giokmu. Ucap Guru Shao Jin. Baik guru. Dengan cepat si Yue mengeluarkan batu giok pemberian sang guru. Serta menaruh di dekat batu yang sudah ada di sana. Setelah itu Guru Shao Jin berkata, kalian berdua silahkan tidur di sana. Aku akan segera membuat proses penyatuan kalian. Ucapnya. Dengan enggan raja berjalan ke arah batu milik si Yue. Sedangkan Dewa Wikia malah sudah tiduran di atas batu yang tadi sudah ada di sana. Setelah mereka tidur, si Yue bantu aku untuk menjaga raja dengan kekuatanmu. Ucap Guru Shao Jin. Baik guru. Jawab si Yue. Dan kalian berdua, bantu kami dengan kekuatan kalian. Ucap Guru Shao Jin pada mereka raja dan Dewa Wikia. Sedangkan para makhluk kontrak si Yue dan raja berdiri berjaga di depan pintu goa. Segera Guru Shao Jin dan si Yue duduk lotus di atas kepala Dewa Wikia San Raja Chu Tianji.
Dan proses penyatuan pun dimulai. Si Yue membantu raja untuk bertahan dari rasa sakit yang akan terjadi saat penyatuan nanti. Setelah cukup lama bermeditasi mengeluarkan kekuatan, Dewa Kekuatan lalu berkata, "Yue, bersiaplah membantu raja," kata Guru Shaojin. "Baik Guru," jawab si Yue. Dan tak lama terlihat tangan Guru Shaojin mengeluarkan cahaya berwarna putih yang sangat terang. Sedangkan tangan si Yue terlihat cahaya berwarna-warni mulai terlihat keluar dari telapak tangannya. Cahaya itu mulai menyelubungi Raja dan Dewa Wikia. Dan si Yue membantu menyalurkan kekuatan ke tubuh Raja Chu Tianji. Mungkin karena ada perasaan sayang di antara mereka berdua hingga kekuatan si Yue benar-benar memberikan kekuatan yang banyak untuk membuat raja merasa tenang. Waktu pun berjalan dengan cepat. Tak terasa dalam penyatuan itu, mereka membutuhkan waktu hingga 3 hari. Dan pada hari ketiga, si Yue merasakan kekuatan yang menyerap kekuatan manik-manik jiwa semakin melemah. Namun si Yue tidak berani membuka mata. Dan saat dia merasa tidak ada kekuatan yang menyerap lagi, si Yue mulai membuka matanya. Betapa terkejutnya dia karena dia tidak lagi menemukan Raja Chu Tianji di depannya. Dia segera menarik kembali kekuatannya. Dia hanya bertanya dalam hati, "Kemana Raja pergi?" ucapnya dalam hati. Namun Guru Shaojin yang berada di dekatnya berkata, "Raja Chu Tianji telah musnah. Dia telah bersatu dengan Dewa Wikia," ucal Guru Shaojin. "Oh, begitu. Baguslah Guru. Dan Guru harus memberi pengertian pada Dewa Wikia kalau dia harus berpamitan pada kedua orang tua Raja Chu Tianji. Dan Anda harus bisa memberi pengertian pada mereka," kata si Yue sambil menatap ke tubuh Dewa Wikia yang masih belum siuman setelah penyatuan. "Pasti si Yue," ucap Guru Shaojin. "Baguslah. Kalau begitu si Yue mundiri Guru. Si Yue akan pergi sebelum teman sombong Anda terbangun," ucap si Yue. "Kau mau pergi kemana?" tanya Guru Shaojin lagi. "Pergi ke Kerajaan Phoenix." Si Yue harap Guru menyembunyikan keberadaan si Yue di Kerajaan Phoenix dari siapapun. Jawab si Yue. "Baik, Guru janji padamu," ucap Guru Shaojin. So Yue hampir lupa ada ketiga pengawal raja. Apakah mereka akan tetap bersama raja, atau akan kembali ke kerajaan Darga? Ucap si Yue. Dia lalu mengeluarkan ketiganya dari ruang teratai. Saat mereka berada di luar, Guru Shaojin menjelaskan secara singkat tentang Raja dan Dewa Wikia. Dan menjelaskan kalau yang ada di depan mereka adalah Dewa Wikia. Kalau kalian ingin tetap mengabdi pada Dewa Wikia silahkan. Kalian bisa mengatakan sendiri pada Dewa Wikia nanti. Ucap Guru Shaojin. "Putri, apakah hamba boleh ikut putri saja?" Ucap Ye Xie dengan wajah penuh harap. "Benar putri. Apakah kami boleh ikut putri saja? Sebab kami belum tahu sifat dari Dewa Wikia. Hamba takut Dewa tidak berkenan dengan keberadaan kami di dekatnya," ucap Ye Mai. Mendengar ucapan mereka, si Yue terdiam cukup lama, dan akhirnya dia berucap, "Baiklah, kalian boleh ikut dengan diriku. Tapi, apakah kalian tidak menyesal?" tanya si Yue lagi. "Tidak putri," jawab mereka serempak. "Baiklah kalau begitu kalian bisa kembali lagi ke ruang teratai lebih dahulu. Nanti setelah kita sampai di kerajaan Darga, aku akan mengeluarkan kalian," ucap si Yue. "Baik putri."
Ucap ketiganya secara bersamaan. Baiklah guru. Kami mohon diri. Semoga semuanya baik-baik saja guru. Ucap si Yue. Pergilah. Jaga diri baik-baik. Guru tahu hatimu sedang sakit nak. Hati-hati dalam perjalananmu. Jawab guru Shaojin menasehati. Terima kasih guru. Jawab si Yue. Akhirnya si Yue segera pergi menaiki burung Zuzaku. Untuk menghindari perbuatan mereka diketahui Raja Iblis, si Yue tidak membawa mereka kembali ke kerajaan Darga. Si Yue membawa mereka pergi ke kerajaan Phoenix. Dan dalam sekejap saja, mereka telah berada di udara wilayah kerajaan Phoenix. Saat burung Zuzaku terbang di udara dengan gagahnya bersama api yang ada di tubuhnya, maka terjadilah kegemparan di kerajaan Phoenix. Para penduduk pada keluar semua. Saat itu di kerajaan Poen hari memang masih agak gelap menjelang pagi. Karena itu saat Zuzaku lewat si udara kota kerajaan Phoenix, maka akan sangat terlihat tubuh Zuzaku yang besar bercahaya karena bara apinya. Namun mereka sangat kagum karena ada seseorang yang duduk tenang di tengah cahaya api tunuh Zuzaku. Dan saat mereka melihat wajah cantik yang ada di atas burung Phoenix, mereka berseru dengan gembira. Yang mulia ratu kembali. Yang mulia ratu kembali. Seru mereka. Mereka berseru di sepanjang jalan kota kerajaan Phoenix. Si Yue membalas salam mereka dengan senyuman dan lambaian tangannya. Ketika sampai do istana, Zuzaku menurunkan si Yue di halaman istananya. Ketika mereka melihat kedatangan sang ratu, mereka segera membungkuk memberi hormat. Salam sejahtera yang mulia ratu. Semoga kebahagiaan selalu bersama yang mulia. Ucap mereka serempak. Baik. Salam kalian aku terima. Sekarang kembalilah kalian bekerja. Tolong samoaikan pada kakek kaisar aku akan menghadap setelah selesai aku mandi. Ucap si Yue. Baik yang mulai. Ucap mereka serempak dengan wajah bahagia. Si Yue segera masuk ke dalam istananya diikuti oleh burung Zuzaku yang sudah berubah menjadi kecil kembali. Sesampainya di dalam kamar yang memang kamar pribadi si Yue segera mengunci pintu kamar. Dia segera masuk ke dalam ruang dimensinya. Ketik sampai di sana. Dia masuk ke dalam ruangan yang hanya si Yue yang bisa masuk ke sana tanpa siapapun yang bisa masuk. Tidak juga hewan penjaganya. Semua hewan penjaga si Yue menatap gadis itu yang sedang masuk ke dalam ruangan itu dengan wajah terlihat tegar. Namun semua tahu duka yang si Yue rasakan. Namun mereka tidak bisa berbuat apapun itu. Ketika sampai di dalam ruangan, si Yue menangis sepuasnya. Setegar apapun si Yue saat dia harus kehilangan pria yang dia sayangi, dia pun tak bisa menahan air matanya yang jatuh dengan deras. Cukup lama si Yue tenggelam dalam tangisannya. Setelah puas, si Yue akhirnya berdiri dan berkata, "Hani, aku pikir cukup sudah aku menangis. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan menunggu kehadiranmu di dunia ini kembali. Terima kasih kau telah sempat hadir di dalam hidupku." Ucapnya pelan. Si Yue tersenyum dan keluar dari dalam kamar itu. Melihat si Yue yang telah keluar, baik para penjaganya maupun pengawal raja yang kini sudah memilih menjadi pengawalnya serta guru Yunjin, terlihat berdiri di depan pintu kabar si Yue. "Yue, kau tidak apa-apa kan?" tanya guru Fan Jin sambil memeluk si Yue lembut. Terlihat si Yue mendekat dan segera meneluk sang paman lama. Setelah puas dia melepas pelukannya.
Si Yue tidak apa-apa paman, ucap si Yue sambil tersenyum lembut. Mereka melihat si Yue dengan haru. Si Yue meminta izin untuk berendam di kamar mandi. Dan kebetulan kaisar dan ratu sudah tidak menggunakan kamar mandi. Setelah mandi dan berbenah, si Yue melihat keadaan kaisar dan ratu. Dia baru saja menggunakan kekuatan pengobatan akupunturnya untuk cepat penyembuhan kaisar dan ratu. Kaisar dan ratu sudah tahu siapa si Yue dari cerita Ye Mai. Namun saat si Yue datang ke sana dan selesai mengobati kaisar dan ratu, sang ratu menanyakan di mana raja. Namun si Yue sudah mempersiapkan pertanyaan dari ratu. Dengan lembut si Yue berkata kalau Raja Chu Tianji sedang bersama guru Shao Jin. Mendengar itu, kaisar dan ratu merasa lega. Udahan dulu ya. Ya. Hampir lupa autor. Selamat hari kasih sayang ya. Semoga kalian semua selalu di dalam hati yang selalu bahagia. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyelamatan Dewa Wei Qia. Episode berikutnya. Kembali ke Kerajaan Phoenix. Tergenius. Kembali ke Kerajaan Phoenix. Dengan lembut si Yue berkata kalau Raja Chu Tianji sedang bersama guru Shao Jin. Mendengar itu, kaisar dan ratu merasa lega. Setelah memeriksa keduanya, si Yue berkata, "Maafkan hamba yang mulia. Untuk sementara ini yang mulia belum bisa kembali ke kerajaan dulu." Takutnya mata-mata Raja Iblis mengetahui keadaan yang mulia, sedangkan yang Mia belum sehat benar. Kita akan kembali ke istana kalau yang mulia sudah benar-benar sehat dan kuat. Jadi tidak mudah kerajaan diambil kembali oleh mereka. Ucap si Yue. Kami tahu si Yue. Kami sangat berhutang nyawa padamu. Kami bangga memiliki calon menantu sepertimu. Kuat, cantik, baik hati dan ramah. Kau memang calon ratu yang cocok untuk putraku Chu Tianji. Ucap kaisar. Mendengar ucapan kaisar, si Yue merasakan dadanya sesak. Namun dengan sekuat tenaga si Yue membuat wajahnya ceria. Terima kasih yang mulia. Ucap si Yue sambil tersenyum manis. Maaf yang mulia. Hamba tidak bisa menemani yang mulia lebih lama. Sesekali hamba akan datang kemari. Ini pil yang harus yang mulia minum setiap hari. Dan ini pil untuk diminum 3 hari sekali. Melihat pil yang diberikan si Yue, kaisar dan ratu sangatlah kaget. Sebab pil yang ada di depan mereka adalah pil penyembuh tingkat tinggi. Dan pil kekuatan untuk menyerap ki. Nak, pil ini. Ucap Raja kaget. Semua itu untuk kesembuhan Anda berdua. Dengan meminum pil ini secara rutin, kalian akan cepat sehat dan kuat kembali. Sedangkan ini pil Yuangyang. Tapi maaf yang mulia. Di dalam botol ini hanya ada 4 pil saja. Pil ini bisa Anda minum setelah kekuatan Anda telah kembali sepenuhnya. Ucap si Yue. Nak, apakah kau tidak sayang memberikan pil ini pada kami? Ucap ratu. Tidak ibu ratu. Si Yue masih bisa membuat lagi. Ucap si Yue. Kau bisa meramu ramuan? Tanya kaisar dengan wajah kaget. Bukankah seorang dokter ataupun tabib juga harus bisa meramu pil atau obat untuk sang penderita yang mulia? Jawab si Yue. Andai kaisar dan ratu tahu kalau di dalam ruangan itu terdapat ratusan pil mahal yang dibuat si Yue maupun yang memang sudah ada di sana. Dan banyak juga pil lain yang memiliki level tinggi. Apakah mereka akan pingsan?
Terima kasih nak. Boleh aku memelukmu? Ucap ratu. Si Yue hanya mengangguk dan tersenyum lembut. Mereka berpelukan. Setelah itu si Yue berpamitan. Yang mulia, kalau ingin bertemu si Yue atau membutuhkan sesuatu, tanyakan saja pada Xiao Tu. Dia akan melakukan apapun yang akan Yang Mulia tanyakan atau inginkan. Kalaupun dia tidak bisa, dia akan memberitahukan pada si Yue. Ucap si Yue. Baik si Yue. Kami pasti akan melakukan apa yang kau katakan. Jawab Kaisar. Kalau begitu si Yue kembali dulu Yang Mulia. Ucap si Yue. Tunggu nak. Kalau boleh tahu ini di mana ya? Tanya ratu. Ini di ruang teratai si Yue Yang Mulia. Jawab si Yue. Si Yue pun segera berpamitan. Dia pergi bersama ketiga pengawalnya juga guru Yunjin. Ketika sampai di kamarnya kembali di istana kerajaan Phoenix, si Yue dan ketiga pengawalnya bersama guru Yunjin segera keluar dari kamar si Yue. Mereka segera keluar dari istana. Melihat ratu telah keluar, para prajurit segera memberi hormat dengan sujud secara serempak. Membuat si Yue kesal. Salam Yang Mulia Ratu. Ucap mereka. Bangunlah kalian. Kembali ke pekerjaan kalian. Ucap si Yue. Baik Yang Mulia. Ucap mereka bersama. Si Yue segera melanjutkan perjalanan ke arah istana kekaisaran bersama keempat pengawalnya, yaitu sang guru dan 3 pengawal raja sebelumnya. Dan di setiap jalan menuju istana kaisar, mereka bertemu dengan prajurit ataupun pelayan. Melihat kehadiran si Yue, terlihat keterkejutan di wajah mereka. Dengan serta-merta mereka segera bersujud memberi hormat. Melihat perbuatan mereka, sebenarnya si Yue sangat enggan tapi apa boleh buat. Mungkin kedepannya si Yue harus merubah sedikit demi sedikit tatanan di dalam kerajaan Phoenix-nya ini. Contohnya jika bertemu si Yue tidak usah langsung sujud, tapi cukup menundukkan kepala saja. Tak berapa lama mereka telah sampai di istana sang kekaisaran. Saat para prajurit dan Kasim melihat kedatangan si Yue, mereka kaget. Lalu lagi-lagi bersujud memberi hormat dan salam. Salam sejahtera Yang Mulai Ratu. Ucap mereka bersama. Terima kasih. Bangunlah kalian. Apakah kakek ada di dalam? Kata si Yue. Ada putri. Mereka sedang berdiskusi. Jawab sang Kasim. Boleh aku masuk? Tanya si Yue. Silahkan Yang Mulia. Ucap Kasim tadi. Kalian bertiga bisa meminta mereka untuk mengantar kalian melihat keadaan di sini. Aku masuk dulu. Kata si Yue pada ketiga pengawalnya. Kami di sini saja Yang Mulia. Jawab mereka serempak. Ya sudah kalau begitu aku masuk dulu. Dan Paman, Anda mau masuk bersama si Yue atau bersama mereka? Tanya si Yue pada guru Yunjin. Aku ikut denganmu Yue. Ucap Yunjin. Baiklah kalau begitu ayo kita masuk Paman. Ajak si Yue. Mereka pun segera masuk ke dalam ruang rapat. Saat mereka yang berada di dalam ruang rapat mendengar langkah kaki masuk, mereka yang ada di dalam serempak menatap ke arah pintu. Mereka melihat kedatangan si Yue. Dan saat mereka melihat siapa yang datang, terlihat keterkejutan di wajah mereka. Mereka segera sujud memberi hormat. Hanya kaisar yang tetap duduk di singgasana. Beliau hanya menundukkan kepalanya. Salam sejahtera Yang Mulia Ratu. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Ucap mereka bersama. Salam kalian aku terima. Bangunlah kalian semua.
ucap si Yue. Sedangkan dia segera menghampiri sang kakek. Apa kabar kek? Ucap si Yue sambil memeluk sang kakek tanpa melihat di mana dia berada. Dia memang sengaja melakukannya. Melihat sikap sang cucu yang tak peduli dengan kedudukannya yang lebih tinggi dari dia, terlihat wajah tua itu berkata-kaca. Kakek baik-baik saja sayang. Ternyata kau memang sudah datang. Salah satu prajuritmu tadi berkata padaku, kalau kau datang. Tapi aku tidak percaya kalau kau memang benar datang. Ucap kaisar dengan haru. Aku tadi mandi dulu kek. Sebab baju dan badan si Yue masih bau darah prajurit kerajaan iblis. Bisik si Yue pelan. Tentu saja raja kaget mendengar ucapan si Yue. Dengan cepat sang kakek menjauhkan tubuh si Yue dari dekapannya. Si Yue, kau tidak apa-apa kan? Kau tidak terluka sayang? Seru sang kakek dengan wajah cemas. Kakek, si Yue tidak apa-apa kek. Lihatlah sekarang, bukankah si Yue masih terlihat sangat cantik kan? Ucap si Yue narsis untuk membuat sang kakek tidak panik. Kau ini, dasar anak nakal. Kau membuat kakek cemas tahu. Ucap kakek kaisar yang terbawa siap si Yue yang santai. Membuat para pembesar kerajaan Phoenix melongo kaget. Hehehe. Maafkan si Yue kek. Kekeh si Yue. Dasar anak nakal. Ucap sang kakek ikut tertawa. Dan di antara pembesar itu ada kedua paman dari sang ibu. Juga 3 sepupunya yang sudah menjabat menjadi salah satu menteri. Di dalam istana itu, mereka menatap iri pada sikap si Yue yang santai. Namun mereka juga bangga pada gadis itu yang bisa membuat sang kakek yang kaku bisa seakrab itu dengannya. Ah, si Yue ingin mengatakan sesuatu pada kalian semua. Ucap si Yue sambil berdiri dari tempatnya yang sedang berdiri memakai lutut sebagai tumpuan badannya. Berlutut si Yue berjalan dan menatap para pembesar kerajaan yang ada di depannya. Dengarkan. Karena kalian sudah mengangkatku sebagai ratu kalian. Mulai sekarang aku punya peraturan. Jika kalian masih mau menganggap diriku sebagai ratu kalian, aku tidak mau melihat kalian setiap bertemu denganku melakukan sujud untuk menghormatiku. Ini perintah mutlak, tidak boleh dibantah. Ini juga untuk semua penduduk negeri ini. Seru si Yue dengan tegas. Tapi Tang Mulia, seru salah satu dari para menteri mencoba membantah. Namun suara si Yue menghentikan ucapannya. Aku tidak ingin dibantah. Kalau kalian ingin menghormatiku, cukup tundukkan badan kalian saat kalian bertemu denganku. Jikapun kalian masih menganggap itu kurang baik, kalian bisa dengan menekuk kaki kalian. Seperti saat kalian menerima perintah. Aku bukan dewa yang harus kalian sembah seperti itu. Kalian paham? Seru si Yue dengan wajah tegas. Kami paham yang mulia. Ucap mereka serempak. Melihat sikap si Yue, terlihat perasaan bangga di wajah para pembesar kerajaan. Mereka semakin paham kalau ratu mereka orang yang sangat sederhana. Baiklah, sekarang kita lanjutkan diskusi yang kalian bahas tadi. Mungkin aku bisa membantu. Oh ya, perkenalkan dia pamanku, jadi jangan sungkan atau takut untuk membahas masalah ini. Jawab si Yue. Yang mulia, lebih baik hamba keluar lebih dahulu. Hamba akan menunggu Anda di luar. Ucap Yun Jin sopan. Baiklah paman. Kalau itu mau paman. Maaf prajurit. Kau datang kemari sebentar. Ucap si Yue pada prajurit yang berjaga di luar. Dengan cepat si prajurit datang menghampiri si Yue. Hamba yang mulia,
ucap sang prajurit. Tolong antar pengawal dan pamanku kembali ke istanaku. Dan tolong suruh beberapa pelayan untuk membawakan makanan untuk mereka, kata Si Yue dengan lembut. Melihat sikap Si Yue yang tegas tapi lembut pada seorang prajurit, para pembesar sangat kaget. Biasanya seorang pemimpin yang baru menduduki kedudukan tinggi, apalagi merupakan seorang ratu, mereka akan berlaku semena-mena pada bawahannya. Apalagi dia hanya seorang prajurit rendahan. Namun Si Yue beda. Sudah meminta dengan sopan. Dia juga rendah hati. Baik Yang Mulia. Hamba akan melaksanakan semua perintah Yang Mulia. Kalau begitu hamba mohon diri, ucap prajurit dengan memberi hormat. Terima kasih prajurit. Paman pergilah bersama prajurit ini, dan ajak juga ketiga pengawalku, ucap Si Yue. Baik Ratu, ucap Yunjin dengan sopan. Dia harus menyebut Si Yue dengan sebutan ratu di depan para bawahannya. Dia tahu keponakannya kini adalah seorang ratu. Yunjin segera keluar setelah memberi hormat pada Kaisar dan Si Yue. Setelah kepergian Si Yue, mereka segera melanjutkan pertemuan yang membahas masalah kerajaan. Dan dengan cerdas Si Yue menyelesaikan semua masalah yang ada di kerajaannya dengan cepat. Melihat kecerdasan ratu baru mereka, terlihat para pembesar kerajaan sangat kagum dan bangga. Mereka takjub dengan setiap masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat. Hingga pertemuan itu tidak terjadi lama. Aku akan ikut melihat perkembangan kerajaan ini secara langsung. Dan jika ada masalah yang kalian tidak bisa pecahkan, temui aku. Apapun itu persoalan pribadi ataupun kerajaan, semoga aku bisa mencari pemecahan masalahnya. Dan hanya satu yang aku minta dari Anda semua. Si Yue hanya ingin kalian semua mempercatai Si Yue. Dan Si Yue ingin kejujutan dari Anda sekalian. Ucap Si Yue mengakhiri pertemuan. Kami mengerti Yang Mulia. Kami akan berusaha mendukung Yang Mulia, ucap mereka serempak. Akhirnya pertemuan pun berakhir dengan gembira. Melihat sikap Si Yue di depan semua pembesar kerajaan yang terlihat tidak canggung sama sekali, membuat sang kakek sangatlah bangga dan bahagia. Apalagi melihat kecerdasan Si Yue dalam menyelesaikan masalah, membuat sang kakek sangat takjub. Setelah semua ujabat keluar istana, Si Yue mendekati sang kakek yang sejak tadi hanya diam sambil memperhatikan segala perbuatan dia. Kek, kenapa sejak tadi kakek tidak bersuara? Apakah kakek kecewa karena Si Yue terlalu lancang mendahului kakek? Tanya Si Yue sambil berlutut dan menatap sang kakek. Tidak sayang. Kakek hanya tidak percaya kalau cucu kakek yang tidak pernah kakek lihat ini ternyata seorang gadis jenius. Gadis yang membuat kakek bangga dan bahagia. Ucap Kaisar dengan bangga. Jadi kakek tidak marah? Tanya Si Yue lagi. Mana mungkin ayah atau kakekmu akan marah nak? Jika melihat cucu seperti dirimu ini. Jangankan kakekmu, paman saja sangat kaget dan bangga padamu. Ucap suara dari belakang Si Yue. Terlihat kedua pamannya dan ketiga sepupunya berjalan dan berdiri di belakang Si Yue sambil tersenyum gembira. Paman. Salam paman. Salam kakak sepupu. Ucap Si Yue sambil menangkupkan kepalan tangannya di depan dada untuk memberi salam. Salam juga Ratu. Ucap mereka bersamaan. Jangan bersikap seperti itu jika di luar pertemuan paman. Kakak, kalian seperti tidak ingin mengakui diriku sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Kalau kalian seperti itu,
Kalian memberi jarak denganku, ucap Si Yue dengan wajah cemberut. Tapi wajah cemberut Si Yue membuat paman dan sepupunya menjadi gemas. Wajah itu terlihat amat cantik dan imut. Melihat itu, ketiga sepupunya hanya bisa menghela nafas. Bukan seperti itu Ratu. Kami malah sangat bahagia memiliki ratu sekaligus keponakan sepertimu. Kami tidak menyangka kalau keponakan paman sangat cantik dan cerdas seperti ratu. Ucap paman pertama. Benar kata Kak Tang Kim Ratu. Kami sangat bangga padamu. Kalau begitu apa kami boleh memanggilmu Yuer? Tanya paman kedua Tang Li Jun. Boleh paman. Tentu saja boleh. Aku sangat gembira. Kalian hanya boleh memanggilku Ratu saat dalam keadaan resmi atau di depan rakyat. Kalau di dalam keluarga aku tidak mau mendengar kalian paman dan saudaraku memanggilku Ratu. Ini perintah dari Ratu. Ucap Si Yue menegaskan. Baik yang mulia. Ucap mereka serempak. Ya sudah, karena hari sudah siang, bagaimana kalau kita istirahat dan pergi ke istana kakek? Boleh kan Si Yue minta makan di rumah kakek? Si Yue lapar. Ucap Si Yue manja. Mendengar ucapan Si Yue, membuat kakek dan sang paman serta ketiga sepupunya tertawa. Kau ini benar-benar anak nakal. Ayo kita ke istana kakek. Kasihan cucu kakek yang cantik kelaparan. Ucap sang kakek sambil mengusap rambut panjang Si Yue yang memakai mahkota Phoenix. Si Yue tersenyum bahagia. Kaisar pun segera berdiri dari singgasananya. Mereka berjalan keluar dari istana pertemuan menuju ke istana sang kakek. Dan dengan manja Si Yue berjalan sambil memeluk lengan kekar sang kakek. Mereka berjalan menuju istana Kaisar Tang Song. Melihat sikap sang cucu yang juga ratu kerajaan Phoenix itu, Kaisar merasakan perasaan hangat mengalir di dalam dadanya. Sedangkan kelima orang yang berjalan di belakang Si Yue yang melihat siap Si Yue terhadap Kaisar, hanya bisa tersenyum bahagia. Mereka baru sekarang melihat Kaisar tertawa bahagia sepanjang jalan menuju istana miliknya. Dan baru sekarang mereka melihat ayah atau kakek mereka begitu dekat dengan sang cucu. Dan para pelayan maupun pengawal atau prajurit yang melihat kejadian itu, terlihat menganga tak percaya. Baru sekarang ini mereka melihat Kaisar mereka dekat dengan keluarga. Dan melihat ratu baru mereka berkelayut dengan manja pada Kaisar. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa hampir 2 minggu sudah Si Yue berada di kerajaan Phoenix. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Setelah kedatangan Si Yue, Kaisar sering beristirahat di istananya. Karena segala persoalan maupun masalah di kerajaan atau masalah rakyat kerajaan Phoenix dapat diterselesaikan dengan baik dan benar. Semua itu membuat semua pembesar kerajaan semakin bangga pada Si Yue. Sedangkan di tempat lain, di sebuah goa di gunung yang menjulang tinggi dan terlihat putih karena kabut, terlihat seorang pria berbaju putih bersih dengan ikat kepala putih pula sedang menunggui seorang pria berbaju hijau dengan gambarkan elang di dada yang sedang tidur di atas batu giok. Pria yang berbaju putih terlihat bermeditasi. Tak lama terdengar erangan lembut dari mulut pria yang sedang tidur. Mendengar itu, si pria dengan baju putih membuka matanya. Kau sudah sadar? Ucapnya datar pada pria berbaju hijau setelah terlihat pria itu membuka matanya. Saora, kaukah itu? Ucapnya pelan. Kalau bukan aku lalu siapa? Ucap pria berbaju putih. Ternyata dia dewa kekuatan Saora bersama Wikia si dewa perang.
Sudah 2 minggu ini Dewa Saora menunggui Dewa Wikia yang baru mengalami penyatuan jiwa. Berapa hari aku tak sadarkan diri. Ucapnya lagi. 2 minggu. Jawab Dewa Saora. Terlihat Dewa Wikia menatap sekelilingnya. Dan tak lama menatap sang sahabat. Di mana wanita itu? Ucapnya lagi. Wanita. Maksudmu? Ucap Dewa Saora berlagak tak tahu. Wanita kekasih si tolol itu. Katanya lagi. Si tolol. Oh. Maksudmu Raja Kerajaan Darga. Ucap Dewa Saora sambil menatap sang sahabat. Dia hanya ingin tahu apakah perasaan Raja Cutianji tidak mempengaruhi sang sahabat. Sebenarnya dia sangat kesal dengan sikap Dewa Wikia yang meremehkan dan sinis pada si Yue. Seharusnya sikap Dewa Wikia bukan seperti itu. Walaupun dia tidak mencintai si Yue seperti Raja Darga itu. Tapi setidaknya dia berterima kasih atau menghargai pengorbanan sang murid. Bukan malah menghina dan menyakiti hatinya. Andai si Yue seorang yang egois dan mementingkan diri sendiri, mungkin dia akan menolak membebaskan Dewa Wikia. Andai itu gadis lain, dia tak akan rela melepas atau berpisah dengan sang kekasih demi untuk bersatu dengan pria sombong ini. Tapi demi kedamaian dan menyelamatkan dunia, dengan rela dia menyelamatkan dewa yang akan membuat dia kehilangan pria yang sangat dia sayangi. Dan mengorban perasaannya. Iya. Tentu Saka dia. Lalu siapa lagi? Ucapnya cuek. Untuk apa kau bertanya? Sudahlah, tak usah membicarakan orang yang tak ada. Tapi agar kau tak penasaran. Baiklah, akan kukatakan padamu agar kau tak penasaran. Dia telah pergi setelah melihat kau baik-baik saja. Dan melihat kekasihnya telah lenyap. Sudah puas. Ucap Shao Jin dengan cuek. Namun dia melihat wajah dewa sombong itu terlihat sedikit kecewa, namun dengan cepat dia sembunyikan. Dasar pria sombong. Di bibir sama di hati berbeda. Umpat Dewa Saora. Oh, baguslah. Aku jadi tidak terbebani. Ucapnya dengan sinis. Dasar tidak tahu sopan. Pergi dengan begitu saja. Ucapnya pelan. Mendengar umpatan Dewa Wikia, Dewa Saona mengerutkan dagunya. Namun dia bersikap seperti tidak mendengar ucapan Dewa Wikia. Tidak usah merasa berhutang budi atau kepikiran padanya. Dia melakukan semua semata-mata demi kemanusiaan dan keselamatan dunia. Ucap Guru Shao Jin atau Dewa Saora. Siapa juga yang kepikiran padanya? Aku hanya bertanya di mana dia. Ucap Dewa Wikia sombong. Baguslah kalau kau tidak memikirkan dia. Jadi aku tidak perlu mengatakan keberadaannya. Ya sudah, ayo kita pergi menghadap Dewa Agung. Kita harus melaporkan kembalinya kau di alam nirwana. Kau sudah sehat kan? Jadi kita NSA pergi sekarang. Ucap Dewa Saora datar. Dewa Wikia bangun dari tidurnya. Dia merasakan kekuatannya telah kembali. Malah sekarang dia merasakan kalau kekuatannya lebih besar dari kekuatannya dahulu. Akhirnya mereka pergi ke alam dewa. Udahan dulu ya. Akan autor lanjut besok lagi. Tapi ingat, jangan lupa like, vote, dan komennya. Autor tunggu. Jika masih ada typo, tolong maafkan autor. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyatuan Raja dan Dewa. Episode berikutnya. Kehidupan SIYUE.